Shalom anak-anak sekolah minggu yang di rumah. Apa kabar? Luar biasa. Inang yakin dan percaya semua anak-anak sekolah minggu di rumah semua merasakan sukacita yang luar biasa. Hari ini tanggal 8 November kita kembali di dalam melaksanakan ibadah sekolah minggu kita. Anak-anak sekolah minggu yang baik dan yang cakep dan cantik, Inang yakin dan percaya semuanya sudah mempersiapkan hati, pikiran, dan waktu untuk melakukan ibadah. Dan yang paling penting, semuanya pasti sudah mempersiapkan Alkitab dan semuanya juga sudah mempersiapkan kolekte untuk galangan kita pada hari ini. Dan Inang juga mengucapkan selamat ulang tahun buat anak-anak sekolah minggu yang merayakan atau yang berulang tahun di dalam satu minggu ini. Dengan harapan kami, guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun, Tuhan memberkati dengan kesehatan, Tuhan berikan kepintaran, dan Tuhan berikan sukacita yang luar biasa. Baiklah anak-anak sekolah minggu, hari ini tema kita adalah menjaga kesehatan. Inang yakin dan percaya semua anak-anak sekolah minggu dalam situasi COVID sekarang pasti semuanya sudah pandai menjaga kesehatan. Kalau bepergian harus pakai masker, kemudian harus rajin cuci tangan dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah kita menjaga kebersihan. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Shalom. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan tetap menyertai kami sepanjang hari hingga kami boleh kembali untuk melakukan ibadah kami pada saat ini. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati kami anak-anak sekolah minggu dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya juga Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Biarlah Tuhan kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami tetap untuk selama-lamanya. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan, kami serahkan semua ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Hadirlah Engkau Bapa di tengah-tengah ibadah kami, sehingga ibadah yang kami berikan pada saat ini merupakan ibadah yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekolah minggu anak-anak Tuhan, tema kita hari ini menjaga kesehatan. Kita harus gembira supaya tubuh kita sehat dan Tuhan sangat senang melihat orang gembira. Kita memuji Tuhan dengan hati yang gembira.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kasih, Engkau adalah Tuhan perlindungan dan pertolongan bagi kami. Ketika iblis dan musuh-musuh terus mengancam kami, Engkau melindungi kami. Ketika cobaan datang mendera, Engkau selalu hadir memberi pertolongan dan kekuatan, sehingga kami mampu bertahan dalam segala ujian. Kami hendak menyerukan pujian syukur kepadamu di dalam persekutuan ibadah kudus ini. Hadapkanlah wajah-Mu, supaya kami memperoleh penguatan kembali. Dengan demikian, kesetiaan dan iman kami tidak akan mundur dalam menghadapi segala pergumulan. Sebab kami sungguh percaya bahwa pada akhirnya kami akan dimahkotai kemenangan, yaitu kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Inang, ada loh Inang lagu Buah-Buah Roh, tapi itu diambil dari kitab mana ya Inang? Oh iya. Oh, Galatia 5 ayat 22. Oh, Galatia 5 ayat 22. Iya, Kak. Berarti sebelum kita mulai untuk baca firman Tuhan, kita nyanyi dari Galatia 5 ayat 22 ya Inang, Buah-Buah Roh. Oke. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita nyanyi sekali lagi ya Inang, sama-sama. Oke. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, silakan duduk yang tertib. Ambil Alkitabnya. Kita lipat kedua tangan kita, tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik buat penyertaan-Mu 1 minggu ini kepada kami. Bapak yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di sini, mengajari kami dan mengurapi kami. Ya Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 3 Yohanes pasal yang 1 ayat 2 sampai ke 4. Sekali lagi ya, kakak ulangi ya. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari kitab Yohanes 3 pasal 1 ayat 2 sampai 4. Begini bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya adik-adik, di sini tema kita hari ini adalah menjaga kesehatan. Ya, menjaga kesehatan. Kakakmu bercerita tentang nats dari 3 Yohanes ini dituliskan oleh Rasul Yohanes sendiri, di mana Rasul Yohanes menuliskan dalam 3 Yohanes ini umurnya sudah sangat tua, dan suratnya ini ditujukan kepada Gaius, seorang anak rohaninya.
Ya, kita bisa lihat pada bagian awal surat kitab Yohanes ini bagaimana sikap Yohanes yang sangat memperhatikan Gayus dan selalu berdoa untuknya agar tetap sehat pikiran, tubuh, dan jiwanya. Kita bisa lihat di ayat 2 ya adik-adik. Setelah Yohanes berdoa dan memperhatikan Gayus, Yohanes sangat senang mendengarkan kabar Gayus sangat bersukacita karena anak rohaninya itu hidupnya selalu dalam kebenaran. Ya, kita bisa lihat nanti di pasal yang ke-3 dan 4. Adik-adik bisa baca nanti ya. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya adik-adik, tadi kakak sudah cerita, yang menuliskan kitab Yohanes itu adalah Rasul Yohanes sendiri. Itu ditujukan kepada Gayus, anak rohaninya. Ya, sama seperti Yohanes, Rasul Yohanes yang senang mendengarkan kabar Gayus yang sehat-sehat, anak rohaninya. Kita juga pasti sangat senang kalau kabar adik-adik sekolah minggu dalam situasi COVID-19 ini sehat-sehat saja. Di mana COVID-19 ini kita sudah lalui kurang lebih selama 8 bulan. Ya adik-adik, kakak di sini mau memberitahu dan nanti kamu bisa lihat ya di video ini. Ada ciri-ciri anak-anak sehat dan ada ciri-ciri anak yang tidak sehat atau yang sedang sakit. Oke, kita lihat videonya atau fotonya. Ini ciri-ciri anak yang sehat. Kamu bisa lihat bagaimana face-nya. Di situ ada dia sedang tersenyum. Tersenyum, ceria, semangat, bergairah, dan pastinya bersyukur. Ya, sebelahnya bisa kamu lihat ciri-ciri untuk anak yang sedang sakit atau yang tidak sehat. Kamu bisa lihat di situ mukanya pasti sedih, murung, lesu, mager, atau malas gerak, tidak selera makan. Ya, bisa kamu bedakan ya adik-adik ciri-ciri anak yang sehat dan ciri-ciri anak yang sedang sakit. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk itu, Tuhan mau kita anak sekolah minggu hidup sehat serta berusaha menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya. Kita menjaga pola hidup sehat baik secara rohani dan jasmani. Bagaimana Kak kita cara menjaga pola hidup sehat kita secara rohani? Ya, yang pertama kita dituntut anak sekolah minggu di sini sering-sering membaca firman Tuhan. Ya, anak sekolah minggu di rumah bisa membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, membaca nats harian dari handphone. Kemudian anak sekolah minggu sering-sering berdoa. Kita sering-sering berdoa, walaupun dalam situasi COVID-19 ini, kita harus berdoa untuk diberikan Tuhan kesehatan dan kita doakan COVID-19 ini agar segera ditemukan vaksinnya. Lagi, anak sekolah minggu harus sering-sering memuji nama Tuhan. Dengan cara apa Kak? Kita harus memuji nama Tuhan dengan nyanyi rohani yang kita sukai atau lagu rohani yang populer pada saat ini. Kemudian yang terakhir, anak sekolah minggu harus semangat mengikuti ibadah online. Kenapa kakak bilang seperti itu? Iyalah, biasanya kita ibadahnya tatap muka, berkumpul dengan teman-teman, dengan guru-guru sekolah minggu. Kakak harap kamu harus semangat, tidak mengurungkan niat kamu, semangat kamu untuk tetap semangat mengikuti ibadah online kita. Kemudian kakak mau tanya sama di sekolah minggu, kakak mau bilang juga, Kak bagaimana cara kita menjaga
kesehatan fisik kita atau jasmani kita, yang pertama, apa adik-adik? Makan makanan yang bergizi, Kak. Ya, makanan-makanan bergizi. Contohnya gimana? Yang pertama, makanan bergizi, kamu makan nasi pakai tahu, tempe, telur, ikan, sayur-sayuran, serta makan buah-buahan. Yang kedua, cara menjaga kesehatan fisik kita atau jasmani kita. Minum air putih, Kak. Minum air putih berapa banyak ya, Kak, dalam satu hari yang diperlukan oleh tubuh kita? Berapa banyak? Ya, kurang lebih 2 liter untuk kita. Dalam situasi COVID-19 ini kita harus sering-sering minum air putih hangat. Yang ketiga, anak sekolah minggu harus tidur yang teratur. Tidur yang teratur bagaimana, Kak? Tidur teratur jumlahnya ada 8 jam per hari. Yang keempat, kita menjaga kesehatan jasmani kita dengan cara berolahraga. Olahraganya ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Olahraga ringan apa, Kak, contohnya? Mungkin kamu yang masih usia sekolah, olahraganya bisa jalan, keliling rumah, atau lari-lari jogging di tempat, ya, dan lain sebagainya ya. Yang kelima, bagaimana, Kak, cara kita menjaga kesehatan jasmani kita? Ya, kita membiasakan untuk hidup disiplin, hidup bersih. Ya, untuk membiasakan untuk hidup disiplin, hidup bersih. Kenapa Kakak bilang kita sudah dengar COVID-19 ini sudah ada 8 bulan kayak Kakak bilang. Bagaimana cara kita menjaganya, Kak? Mungkin kita mematuhi protokol kesehatan. Kita memakai masker saat berpergian. Kita mencuci tangan saat mau masuk ataupun keluar dari rumah dan lain sebagainya. Ya. Kakak mau bertanya nih sama adik-adik semua, terutama adik kelas kecil, adik kelas besar. Tadi Kakak sudah jelaskan bagaimana cara kamu menjaga kesehatan jasmani atau fisik kamu. Iya, ada yang tahu nggak? Contohnya bagaimana cara kamu menjaga kesehatan jasmani atau fisik kamu? Iya, salah satunya bisa kamu laksanakan dalam hidupmu sehari-hari, Dek. Menjaga makanan. Menjaga makanan gimana, Kak? Tidak makan sembarangan, tidak jajan sembarangan, tidak suka minum es, tidak suka makan coklat terlalu banyak, atau tidak juga suka terlalu banyak mengkonsumsi citos-citos ya, ciki-ciki. Oke, sekarang untuk anak sekolah minggu, kelas remaja. Bagaimana cara kamu menjaga kesehatan jasmani atau fisik kamu? Ada yang tahu? Ya, Kak, yang paling penting saat ini kan usia kami gak ikut-ikutan sama teman. Contohnya apa, Kak? Iya, jangan ada sekali-sekali di dalam niat hatimu untuk ikut-ikutan teman yang namanya merokok. Sudah, merokok, mencoba narkoba, bahkan sampai minum minuman yang keras. Sudah. Kenapa seperti itu, Kak, kami jauhi? Ya, karena itu bisa merusak fisik, mental, dan rohani kamu. Oke, adik-adik, jadi Kakak sudah jelaskan bagaimana menjaga kesehatan rohani, bagaimana menjaga kesehatan fisik atau jasmani kamu. Ya, untuk adik-adik kelas remaja nih Kakak mau bilang, siapa di sini senang melihat teman-temannya yang remaja putra bugar? Sudah bugar? Kalau bugar berarti sehat. Iya, bugar, tampan. Untuk yang remaja putrinya, siapa di sini yang senang lihat teman-teman yang cewek-ceweknya, yang putrinya beautiful, cantik, ayu? Iya. Ada? Saya, Kak. Iya, oke. Kakak juga mau membilang, adik-adik pernah nggak baca
Pernah nggak ingat saat kamu pelajaran olahraga di sekolah, ada bahasa Latin yang bunyinya mensano in conversano. Sekali lagi ya, kakak ulangi ya. Mensano in conversano. Apa artinya, Kak? Mensano in conversano artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oke, adik-adik sekolah minggu dan remaja, firman Tuhan sudah kita dengar. Di sini kita sudah juga mendengar bahasa Latin. Ya, kita terapkan di dalam hidup kita dan bisa kamu lihat di video ini bagaimana anak sekolah minggu menjaga tubuh baik itu jasmani dan rohaninya. Kita sudah menjaga kesehatan tubuh, jasmani dan rohani. Tuhan senang sama kita dan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana, Kak? Ini contohnya ya, adik. Kalau kita sudah sehat, kita pasti bersuka cita, memuji nama Tuhan. Ya, sampai di sini firman Tuhan untuk hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami bisa menerapkan untuk hidup kami, menjaga kesehatan kami dalam masa situasi COVID-19 ini. Ya Bapak, juga buat adik-adik sekolah minggu kami, kiranya Kau berkati dalam masa pertumbuhan mereka, dalam usia sekolah mereka, dalam masa remaja mereka juga ya Bapak. Tuhan yang baik, juga berkatilah semua orang tua kami, pekerjaan mereka, berikan mereka juga semua sehat-sehat, mereka bisa melakukan semua aktivitas mereka sehari-hari. Tuhan yang baik juga berkati guru sekolah minggu kami, kiranya tetap semangat, walaupun dalam masa COVID-19 ini mereka memuji nama Tuhan lewat ibadah online. Ya Bapa, inilah harapan dan doa kami, kiranya dengarkan Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Inang percaya semua anak sekolah minggu bertambah sukacitanya dan bertambah semangatnya setelah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Fenty. Nah, saatnya Inang akan membagikan ayat hafalan yang akan dikirimkan pada minggu depan. Untuk anak sekolah minggu kelas kecil, ayat hafalannya yaitu sesuai dengan tema firman Tuhan pada hari ini, menjaga kesehatan. Ingat ya, menjaga kesehatan. Untuk anak kelas besar, ayat hafalannya diambil dari Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jangan lupa Amsal 17 ayat 22. Untuk anak kelas remaja, ayat hafalannya dikirimkan dalam bahasa Simalungun yang diambil dari kitab Poda 10 Pitu ayat 22. Ingat ya, Poda 10 Pitu ayat 22 yang bunyinya adalah uhur namega paminor bohi tapi tondui nama rosak pamerung akula. Jangan lupa ayat hafalannya dikirimkan ke grup orang tua anak sekolah minggu GKPS Maranatha pada minggu depan. Baiklah anak-anak sekolah minggu semua, ayat hafalannya kami tunggu minggu depan. Terima kasih. Hai teman-teman, hari ini dia mau pimpin doa sapaan jam 1 Bapak Duka yang kami mau jadi anak yang baik dan juga
Dadai kami dan ke sekolah ini terus dadai kami ke sekolah ini mengibadah kami terus dan dadai kulit sekolah minggu kami semoga tiap dan kami duka terus dan mampap kami dan duka mampap mama papa ya Tuhan Yesus dan kan kami Tuhan Yesus amin.
Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sekarang marilah kita kumpulkan persembahan kita. Ada di sekolah minggu, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi betapa kita tidak bersyukur. Bertanah air kaya dan subur, Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami. Sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar kepadamu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Ya, kita bersyukur untuk ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini yang berjalan dengan baik. Kita bersyukur juga ketika adik-adik dengan semangat sudah bernyanyi memuji Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan. Dan biarlah firman yang boleh kita dengar itu tidak hanya
kita dengar tetapi kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kakak juga mengingatkan untuk adik-adik semua untuk jangan lupa menghafal ayat hafalannya, kirimkan ke video, kirimkan ke grup WA orang tua. Nah, kami juga berterima kasih untuk papa mama yang sudah menemani, yang membimbing adik-adik kami mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, sampai jumpa dalam ibadah minggu depan. Shalom adik-adik.